Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lowongan Kesehatan. Pada video kali ini kita akan mereview ya atau membahas mengenai CV atau kurikulum vitae atau yang familiar dengan daftar riwayat hidup. Nah, kebanyakan teman-teman semua masih bingung ketika akan melamar suatu perusahaan dan harus membuat CV. Nah, CV ini kadang teman-teman masih bingung dalam apa saja yang harus dimasukkan di dalam CV. Kemudian CV yang baik dan benar itu seperti apa ya. Nah, kali ini kita akan membahasnya dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Nah, oke. Jadi teman-teman semua, ketika teman-teman semua mau melamar suatu pekerjaan pasti membutuhkan CV ya, atau kurikulum vitae. Nah, di sini kadang teman-teman tidak lolos tes administrasi atau seleksi administrasi dan teman-teman tidak tahu apa penyebabnya. Mungkin salah satu penyebab dari ketidaklulusan teman-teman semua adalah CV. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang pertama adalah HRD. Ketika HRD membuka lamaran kalian baik melalui email maupun secara langsung, maka yang pertama dilihat oleh HRD adalah CV atau kurikulum vitae teman-teman semua. Nah, saya juga masih heran ketika teman-teman semua membeli CV atau kurikulum vitae ini di fotokopian ya, yang bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada teman-teman juga yang membuat CV seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu adalah salah satu yang buat teman-teman gagal dalam interview ya. Nah, dan ada yang bilang boleh atau tidak menggunakan CV yang seperti ini. Ya boleh, tentu saja boleh, cuman kan istilahnya kurang menarik ya untuk dilihat oleh HRD. Nah, oleh karena itu buat teman-teman semua, silahkan menyimak video ini sampai habis dan jangan di skip agar teman-teman tahu CV yang baik dan benar itu seperti apa ya. Oke, ini adalah salah satu CV yang dibuat oleh media CV ID yang akan kita bahas atau kita review pada kesempatan kali ini ya. Nah, silakan untuk teman-teman untuk menyimak baik-baik, semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi sebelum teman-teman semua membuat CV ya. Untuk yang pertama dalam pembuatan CV ini adalah teman-teman untuk memilih desainnya terlebih dahulu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang untuk membuat CV itu ada dua ya syaratnya. Yang pertama adalah menarik tampilannya ya, tadi yang sudah saya bilang desainnya itu lebih harus menarik untuk HRD ya. Kemudian yang kedua di situ adalah menarik isinya seperti apa nanti kita akan bahas ya. Ini adalah satu CV ya dan saya tidak mengharuskan teman-teman semua untuk menggunakan desain yang seperti ini. Di sini saya cuma menyontohkan saja untuk desain CV yang sederhana, elegan dan menarik yang dapat membuat HRD tertarik terhadap teman-teman semua ya. Nah, ini dipakai untuk teman-teman semua untuk melamar baik melalui email maupun melalui secara langsung ya. Nah, oke, langsung saja kita akan membahas di sini yang kedua. Untuk syarat yang kedua adalah menarik isinya. Nah, menarik isinya seperti apa? Nah, kita bahas ya. Di sini untuk yang pertama kalian harus memasukkan foto ya. Foto ini harus berformal ya atau formal ya. Formal itu memakai jas dan atau memakai kemeja ya, dan di sini juga dikhususkan buat teman-teman semua untuk memakai background ya. Backgroundnya bisa berwarna merah atau warna bebas lah, yang penting itu sopan ya, sopan dan istilahnya tidak memakai kaos ya, memakai kaos atau berkerah. Tetapi di sini saya menyarankan untuk berjas ataupun berkemeja. Kemudian yang selanjutnya di sini kita bisa lihat yaitu nama ya. Di sini nama teman-teman semua ya, usahakan bahwa nama itu lengkap ya. Nah, nama lengkap ini bisa disisipkan dengan gelar teman-teman semua. Contohnya di sini yaitu lulusan S1 keperawatan nurse ya, untuk perawat ya. Di sini bisa ditambahkan S.Kop nurse ya, jadi ditambahkan Nur Himam Fali S.Kop nurse ya. Nah, ketika sudah ditambahkan S.Kop nurse tidak usah dimasukkan untuk yang di bawahnya ya. Ini jurusan kalian teman-teman lulus ya, tapi kalau memang mau dimasukkan juga tidak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya di sini di bawahnya bisa teman-teman masukkan yaitu kontak ya. Kontak ini ada nama, ada nomor HP, kemudian alamat email, dan yang selanjutnya yaitu alamat ya. Untuk nomor HP sendiri usahakan bahwa teman-teman semua ini nomor HP-nya yang aktif ya, yang aktif, dan nggak usah banyak-banyak, cuma satu aja biar HRD tidak bingung untuk memilih nomor yang mana yang harus dihubungi. Nah, jadi saya usahakan untuk satu nomor saja. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini yaitu email ya. Usahakan email teman-teman semua yang paling aktif dan jangan kebanyakan email ya, cukup satu aja ya. Nah,
Dan saya sarankan teman-teman semua untuk memakai Gmail ya. Kenapa? Karena Gmail memang lebih baik ya kalau menurut saya daripada Yahoo. Kenapa? Karena ini memang untuk Gmail itu banyak kelebihannya ya. Salah satunya bisa mengirimkan file lebih dari 25 MB, dan untuk Yahoo tidak bisa ya. Kalau tidak percaya silakan teman-teman semua untuk mencoba mengirimkan melalui Gmail dan Yahoo, apakah bisa mengirimkan lebih dari 25 MB ya, seperti itu. Jadi bisa, paling saya sarankan untuk menggunakan Gmail ya, Pak. Kemudian yang selanjutnya di sini yaitu alamat. Nah, untuk alamat sendiri bisa teman-teman semua isikan alamat lengkap ya, untuk mengetahui kelengkapan ya. Maksudnya nanti sama ada apa-apa kan bisa mengirimkan ke alamat lengkap ya. Jadi di sini alamat lengkap ada RT, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten, kemudian provinsi, dan kode pos ya. Nah, itu untuk kontaknya ya, bisa 3 itu. Kalau memang buat teman-teman yang mau menambahkan sosial media juga bisa di sini ya. Ya, seperti itu. Oke, untuk isian yang selanjutnya di sini teman-teman semua bisa memasukkan tentang saya ya. Tentang saya ini bisa diisi dengan gambaran tentang teman-teman semua ya, secara sekilas, sehingga HRD ketika membaca sekilas tentang saya jadi sudah tahu mengenai profil dari teman-teman. Jadi usahakan seringkas mungkin ya. Ini juga tidak wajib untuk dimasukkan, tetapi saya menyarankan untuk dimasukkan untuk mengetahui. Jadi nanti selanjutnya bisa dilanjutkan di wawancara. Oke, untuk yang selanjutnya di sini teman-teman bisa memasukkan data diri ya. Ini untuk data diri sendiri wajib dimasukkan agar tahu tentang tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian tinggi badan, dan berat badan. Nah, ini kadang ada suatu perusahaan yang memang untuk mensyaratkan untuk tinggi dan berat badan, makanya dikasihkan di sini ya, agar dari HRD tahu oh ini syaratnya memenuhi ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini teman-teman bisa memasukkan pendidikan ya. Ini untuk pendidikan sendiri bisa diisi dari yang terendah ya, yaitu TK sampai perguruan tinggi ya. Ini bisa diisi dari yang perguruan tinggi dulu sampai ke TK, atau yang dari TK dulu sampai ke perguruan tinggi. Nah, di sini saya mencontohkan dari TK sampai perguruan tinggi. Nah, di sini juga ada yang bertanya kepada kami mengenai sama untuk pendidikan diisi 3 aja gimana ya. Itu boleh juga untuk pengisian diisi 3 ya. Contohnya di sini dari SMP, SMA ataupun D3 itu bisa dimasukkan. 2 juga boleh, tapi di sini saya juga menyarankan untuk semuanya dimasukkan saja biar tahu ya, biar tahu. Kemudian yang selanjutnya di sini juga untuk tahun jangan lupa untuk dimasukkan ya, tahun masuknya sekolah kapan, kemudian lulusnya kapan. Nah, ini tahun masuk D3 keperawatannya di sini 2013 sampai 2016. Nah, begitu. Jadi bisa dimasukkan ya. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini yaitu pengalaman ya. Nah, pengalaman itu banyak sekali pengalaman ya. Salah satunya ada pengalaman organisasi, kemudian ada pengalaman kerja, ada pengalaman magang, ada pengalaman praktek ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke CV teman-teman semua. Tetapi di sini saya sarankan untuk yang penting saja ya. Contohnya pengalaman organisasi ya. Jadi yang berkaitan dengan jurusan kalian ya. Contohnya teman-teman kuliah keperawatan, maka yang dimasukkan ke pengalaman organisasinya yang sama ya, berkaitan. Contohnya himpunan mahasiswa keperawatan, atau di situ bisa BEM juga dimasukkan. Kemudian pengalaman kerja ya, ini dimasukkan buat teman-teman semua yang sudah bekerja ya. Dan apabila teman-teman semua yang belum bekerja bisa memasukkan pengalaman praktek teman-teman atau pengalaman magang ya. Tapi pengalaman magang ini kalau memang sudah bekerja bisa dimasukkan, tetapi buat teman-teman semua yang sudah bekerja jangan untuk memasukkan pengalaman praktek dan diwajibkan untuk memasukkan pengalaman kerja ya. Ini wajib dimasukkan untuk pengalaman kerja atau pengalaman magang ya. Nah, jangan lupa untuk masuk tanggal masuk kerjanya, atau kalau lupa tanggalnya bisa dimasukkan tahunnya ya, tahun berapa kalian bekerja di institusi itu. Kemudian dan jangan lupa juga nama institusinya ya. Jadi jangan cuma untuk bekerja saja ya, jadi disebutkan bekerja di mana, tahun berapa begitu. Untuk yang selanjutnya di sini kalian bisa memasukkan seminar dan pelatihan. Nah, ini juga wajib untuk dimasukkan ya.
Jadi ini penting sekali untuk dimasukkan ke dalam CV ya. Jadi kadang ada persyaratan dari rumah sakit, contohnya mengharuskan teman-teman semua mengikuti pelatihan BCLS atau Basic Cardiac Trauma Cardiac Life Support, itu harus dimasukkan. Jadi ketika HRD melihat di seminar pelatihan ada pelatihan itu masuk kriteria untuk lolos tes administrasi begitu ya. Dan jika teman-teman semua tidak ada seminar, yaitu memang tidak ada seminar, ya tidak usah dimasukkan. Jadi jangan mengarang-arang ya. Kemudian pelatihan juga kalau ada, kebanyakan mesti teman-teman semua mengikuti pelatihan, jadi itu wajib dimasukkan. Dan sekali lagi buat teman-teman jangan memasukkan pelatihan atau seminar yang tidak kalian ikuti ke dalam CV, karena nanti bisa dilihat oleh HRD, dan apabila tidak ada pelatihan tersebut maka dianggap gugur dalam tes administrasi. Oke, untuk yang selanjutnya di sini teman-teman bisa memasukkan kemampuan ya. Kemampuan teman-teman semua, contohnya teman-teman bisa menggunakan Microsoft Office atau menggunakan komputer, itu bisa dimasukkan ke dalam kemampuan. Dan apabila teman-teman semua ada kemampuan bahasa Inggris juga bisa dimasukkan ke dalam di sini ya, di CV-nya ya, kemampuan. Dan jangan lupa diberikan indikator kalian bisanya seberapa, jadi nanti HRD bisa melihat, oh ternyata ini pandai ya. Dan sekali lagi jangan memasukkan kemampuan yang memang teman-teman tidak bisa. Contohnya di sini ya, teman-teman memasukkan kemampuan SPSS ya, kemudian pada saat wawancara nanti teman-teman dites untuk melakukan SPSS dan ternyata tidak bisa ya, itu mengurangi sekali untuk nilai teman-teman untuk lolos tes interview. Jadi saya harapkan buat teman-teman di kemampuan jangan mengisikan yang memang tidak bisa teman-teman lakukan ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu hobi ya. Ini hobi tidak wajib dimasukkan ya, ini cuma buat biar bagus saja ya, biar padat isinya. Dan bila teman-teman ada ya seperti penghargaan atau prestasi bisa juga dimasukkan, itu lebih penting daripada hobi. Jadi ketika ada teman-teman seperti ini posisinya tidak muat, maka untuk hobi ini lebih baik dimasukkan untuk penghargaan ataupun prestasi teman-teman semua ya. Jadi buat teman-teman semua, dan di sini saya beritahukan buat semuanya untuk membuat CV itu lebih baik satu lembar ya, lebih baik satu lembar. Dan memang apabila memang tidak muat, itu diusahakan 2 lembar juga bisa, tapi jangan lebih dari 2 lembar karena itu juga kurang menarik ya. Kebanyakan CV dan HRD banyak yang harus dibaca lamaran masuk, maka tidak bisa membaca sebanyak itu. Jadi saya sarankan buat teman-teman untuk membuat CV yang seringkas mungkin ya, diringkas dan dan jangan banyak-banyak. Dan untuk seminar tadi mohon maaf, ini bisa dimasukkan 5 tahun terakhir ya, jangan lebih dari 5 tahun ya. Kalau memang seminar dan pelatihan teman-teman semua banyak sekali ya. Nah mungkin itu saja untuk review kali ini ya, mungkin lain kali kita akan mereview lagi. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar lebih berkembang dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Dan buat teman-teman yang mempunyai pertanyaan, silahkan untuk menuliskan di kolom komentar atau bisa DM kami di Instagram Lowongan Kesehatan. Oke, mungkin itu saja, sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video.